Bapa, terima kasih kalau hamba-Mu masih diberi kepercayaan untuk bisa menyampaikan isi hati Tuhan. Kami tahu hari-hari ini tidak ada kekuatan lain, tidak ada pegangan lain selain kami cuman percaya kepada firman-Mu. Karena langit bumi ini akan berlalu, tapi firman ini terus akan ada selamanya, menopang setiap kami sampai di akhir kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapi bibir lidah hamba-Mu dan biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Yang percaya berkata amin. Ya, saya hari ini akan berkhotbah masih adakah harapan ya di saat kita semua sudah tidak berdaya ya. Kemarin yang belum dengar khotbah saya bisa dilihat, karena hari-hari ini jujur saudara harus banyak mendengar firman. Ibrani 1 ayat 3-4 kemarin berkata apa? Bahwa Tuhan menopang segala yang ada di bumi ini. Selama kita ditopang Tuhan, hanya itulah kekuatan kita melalui firman-Nya yang penuh kuasa. Ya, jadi semua ini akan berlalu, kehidupan ini akan berlalu. Tapi satu hal, bahwa firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Makanya hari ini hidupi firman, kaya firman. Orang semakin hidupi firman, kaya firman, itu semakin akan jadi orang yang luar biasa. Kalau kita tidak pernah kaya firman, kita tidak hidupi firman, hari-hari ini kita akan jadi orang yang menjadi apa? Terpuruk. Makin lama makin terpuruk, saudara. Ya, kita percaya bahwa yuk kita lihat, kita belajar dari seorang bagaimana yaitu Nabi siapa namanya yang menang di dalam peperangan. Hari-hari ini kita buka di 2 Tawarik ya. Kita belajar dari seorang Yosafat, bagaimana menghadapi Bani Amon, Bani Moab. Apa yang kita pelajari dari mental waktu keadaanmu sudah benar-benar tidak berdaya, milikilah tetap pengharapan. Karena orang kalau miliki pengharapan itu selalu berbicara hari esok. Dan Tuhan itu selalu berdiri di hari esok. Tenang aja. Justru orang kalau tidak punya pengharapan itu akan cepat mati, saudara. Makanya selama kita miliki pengharapan, yuk kita buka dulu di 2 Tawarik 20 ayat 6 ya. Di 2 Tawarik 20 ayat 6 kita baca terlebih dahulu bagaimana Yosafat yang hari itu ya, Yehuda menghadapi pertempuran yang mungkin menurut mereka musuh mereka terlalu kuat. Buat saudara dan saya yang hari ini sampai tidak berdaya menghadapi situasi keadaan, percayalah, ini pesan buat saudara dan saya. Hari ini tidak usah takut. Seperti tadi pagi saya sudah share renungan di grup Jemaat PD Victory ya, di grup, beberapa grup, bagaimana Tuhan itu tukang periuk. Kalau saudara amati, tukang periuk itu punya kedaulatan untuk mengulang prosesnya. Kalau periuknya dilihat hasilnya masih rusak, hasilnya tidak sempurna, diulang-ulang. Dia punya kedaulatan, bahkan dia tahu kapan waktu yang terbaik ya. Kalau ini belum terbaik, dia akan ulang lagi prosesnya sampai saudara menjadi bejana untuk tujuan yang mulia. Jangan puas jadi anak Tuhan sudah puluhan tahun, tapi di pemandangan Tuhan saudara cuma jadi alat perabotnya untuk tujuan yang biasa-biasa. Makanya di-upgrade hari ini. Lewat apa? Lewat masalah. Tapi percayalah, waktu saudara di-upgrade jadi bejana yang mulia, yang indah, yang mahal, tangan ini cuma tetap punya kedaulatan. Tangan Tuhan tidak akan menghancurkan hidupmu. Walaupun orang kalau jadi bejana itu prosesnya diinjak-injak, dipukul-pukul, dipanaskan dalam api. Tapi rasa sakit itu akan membuat engkau punya kualitas, bukan dihancurkan. Ya, jadi kita lihat belajar dari Yosafat. Yuk kita lihat dulu ayat 6. Ya Tuhan Allah nenek moyang kami. Ini pada waktu Yosafat menghadapi
Bani Amon dan Bani Moab. Bukankah engkau Allah yang ada di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Jujur, kalau hari ini engkau menghadapi keadaan yang tidak berdaya, Yosafat juga. Tapi bedanya dengan saudara, saudara menguatkan kepercayaannya lihat fakta. Tuhan gimana. Tapi Yosafat mulai menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Seperti khotbah saya kemarin, 3 hal yang akan menjadi jaminan buat saudara. Hal yang simpel dan pasti bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan adalah penolong di dalam kesesakan, sangat terbukti. Sudah tidak ada yang mustahil, sangat terbukti. Dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Peran inilah yang akan membawa saudara ketika keadaanmu tidak berdaya. Jangan menguatkan hatimu melihat fakta. Jangan menguatkan hatimu, lihat suamimu terus. Lihat pelakor perbuatan wanita tobat yang makin menjadi-jadi suamimu. Semakin kita menguatkan hati terus lihat fakta demi fakta, maka kita tidak akan lihat kemenangan, saudara. Kita nggak akan lihat bagaimana Tuhan itu menopang saudara begitu luar biasa, sehingga saudara pasti melihat jalannya Tuhan. Lawang bagi dia tidak ada perkara mustahil. Sudah tidak ada perkara mustahil, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu sangat terbukti dan dia tidak akan pernah gagal. Di balik gagalnya rumah tanggamu, keuanganmu, usahamu, hari ini dia sudah berdiri dengan rencananya yang besar yang tidak bisa digagalkan oleh rancangan jahat pelakor, rancangan jahat wanita tobat, rancangan jahat rekan bisnis yang mau menjatuhkan hidupmu. Kenapa? Karena dia penopang segala sesuatu selama saudara dan saya ada di muka bumi ini melalui firman. Kalau hari ini saudara dengar firman dan saudara rema, saudara percayai, maka firman itu pasti digenapi, saudara. Tidak akan pernah ditunda-tunda. Tidak ada satupun firmanku yang akan aku tunda-tunda. Semua yang aku firmankan pasti akan aku genapi. Nah, inilah penggenapannya. Jadi hari ini jangan lagi kuatkan hatimu pada waktu engkau sudah tidak berdaya. Kuatkan hatimu sama Tuhan. Iya ya, Tuhan itu ada di atas. Yosua juga. Yosafat juga. Dia berkata, iya ya Tuhan, engkau itu Allah nenek moyang kami yang ada di surga. Dan aku tahu bahwa engkau itu berkuasa. Dan tanganmu itu berkuasa. Sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Kita tahu bahwa Tuhan di pihak kita. Itu sebabnya tidak akan ada masalah yang tahan menghadapi saudara dan saya. Yuk kita lihat, lompat ke ayat 12. 2 Tawarik 20 setelah 6 supaya mempersingkat waktu. Lompat ayat ke-12. Nanti saudara bisa baca sendiri rangkuman ceritanya bagaimana Yosafat itu berperang. Ya, sampai mengalami kemenangan. Itu murni kemenangannya itu Tuhan yang berperang. Lihat, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan. Mungkin saudara juga gini, Tuhan kenapa engkau tidak hukum wanita taubat? Tuhan kenapa engkau tidak hukum orang yang tusuk saya dari belakang, menfitnah nama baik saya? Saya sudah tidak punya kekuatan lagi untuk menghadapi. Lihat, Yosafat berkata, aku sudah tidak punya kekuatan menghadapi laskar yang besar ini. Hari ini kita sudah tidak berdaya menghadapi akhir zaman, menghadapi krisis yang besar, menghadapi masalah yang benar-benar memang senyatanya besar menurut kemampuanmu, engkau sudah tidak mampu. Yosafat sama, saudara. Lihat ya, yang datang menyerang kami.
datang bertubi-tubi masalah yang berat menyerang saudara dan saya, sehingga saudara berkata gini, aku itu sudah tidak kuat loh Tuhan, senyatanya aku tuh sudah tidak punya kekuatan, aku tuh tidak kuat menghadapi semua yang bertubi-tubi menyerang hidupku hari-hari ini. Lihat Yosafat berkata, ya, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, ya, kami tidak tahu. Kita ini semua hari-hari ini, kalau saudara tanya, Bu Eli gimana menjalani proses 12 tahun? Saya itu tidak tahu loh saudara. Waktu masalah hidup rumah tangga saya menyerang saya benar-benar tiap hari saya ngomong, Tuhan, saya ini sudah tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Karena saya itu tidak punya kemampuan untuk bisa keluar dari masalah ini. Sama, Yosafat sampai bilang, Tuhan, kami ini sudah tidak tahu apa yang harus kami lakukan dengan musuh yang begitu besar menyerang kami saat ini, sementara kami ini tidak punya kekuatan. Kita pada posisi di akhir zaman, banyak anak-anak Tuhan diizinkan mengalami titik seperti Yosafat. Apakah Yosafat berdosa? Apakah Yosafat bersalah? Enggak, saudara. Tapi lihat apa yang dilakukan Yosafat. Di samping tadi dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan yang tidak ada perkara mustahil, Tuhan yang besar, Tuhan yang sangat terbukti, Tuhan yang tidak pernah gagal. Saudara dan saya belajarlah, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ini luar biasanya Yosafat. Dia tidak lagi menguatkan kepercayaannya, matanya sudah tidak tertuju kepada musuh, laskar yang besar. Saudara, sementara banyak di antara kita, kenapa kita putus asa? Kenapa kita depresi? Karena mata saudara hanya tertuju kepada musuhmu yang besar. Saudara cuma tertuju kepada masalah-masalah yang menyerang saudara hari-hari ini, yang memang senyatanya saudara sudah tidak punya kemampuan. Saya nggak punya kemampuan, saudara, menjalani 12 tahun, jujur kemampuan saya nol, tapi saya ditopang oleh kemampuan Tuhan. Itu yang membuat arah kaki saya nggak pernah dibawa turun. Selalu dalam perjalanan hidup saya sampai hari ini, Tuhan itu buat berhasil, beruntung, bukan karena hebatnya saya nggak pernah punya kemampuan, saudara. Saya benar-benar dinolkan sama Tuhan, dibawa titik nadir, sampai give up, sampai angkat tangan tiap hari, sampai ngomong, Tuhan, kalau Engkau tahu di posisiku, aku ini sudah tidak punya kemampuan, dan aku itu sudah tidak pernah tahu apa yang harus saya lakukan. Kita pada posisi sudah seperti ini, percayalah, masih ada pengharapan selama mata saudara dan saya tertuju kepada Tuhan. Yang pertama, dan berseru. Lihatlah, camkanlah hai seluruh Yehuda, penduduk Yerusalem. Lihat ya, dan tuanku Raja Yosafat. Ini seorang nabi, ayat 15-nya. Ya, hari itu dia diberi satu peneguhan sama Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada Yosafat. Inilah pesannya. Lihat ya. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Apa yang pesan Tuhan yang disampaikan selain waktu Yosafat tertuju kepada Tuhan, Tuhan menyampaikan pesannya lewat hambanya, lewat nabinya. Siang ini Tuhan juga menyampaikan pesan lewat hambanya, ya, lewat saya. Tuhan berkata kepada saudara begini, dan saya juga, janganlah kamu takut dan terkejut. Jangan, ya. Apapun yang terjadi, kalau itu di luar kemampuanmu dan engkau sudah tidak tahu, Tuhan tahu enggak? Tuhan tahu enggak kalau dia harus berbuat apa untuk membela hidup saudara dan saya sebagai biji matanya? Tahu. Seperti khotbah saya kemarin, Ayub tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Semuanya tertutup tembok tebal, semuanya kelihatan madesu, masa depan suram.
Tapi apa yang membuat Ayub bisa melihat rencana Tuhan yang besar, yang tidak gagal? Karena dia tahu. Kita tidak tahu hari ini jalan hidup kita tidak masalah. Tapi kita tahu kita punya penebus yang hidup, yang bangkit berpihak kepada kita. Makanya Nabi ini pesan, jangan takut ya. Jangan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab ini yang perlu saudara renungkan. Bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Jadi 3 hal ini yang akan saya bahas saudara. Hari ini keadaan hidupmu tidak berdaya, masih punya pengharapan? Masih, sangat. Makanya mata ini jangan lagi tertuju kepada masalah, laskar yang besar. Yang kedua, jangan takut dan terkejut. Yang ketiga, izinkan Tuhan yang berperang. Tuhan yang ambil alih. Jangan terus engkau berperang. Berperangnya bagaimana? Seringkali itu engkau berpikir, gimana berperang? Waktu saudara mulai putar otak terus, merenungkan masalah, itu saudara sedang berperang, mengizinkan kekuatanmu yang ambil alih. Tapi kalau kita tahu bahwa laskar ini berkata, bahwa Nabi ini berkata, jangan takut, jangan terkejut, karena masalah laskar yang besar ini, jangan berkecil hati. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Jadi fokusnya bukan pada kemampuan kita, tapi yang ketiga, izinkan Tuhan yang berperang. Bukan lagi kekuatanmu. Kekuatanmu sudah tidak mampu. Tuhan tahu. Lah sudah tidak mampu. Sudah tahu. Tidak tahu apa yang harus diperbuat. Tuhan cuma minta buat saudara dan saya, nak. Aku tidak minta kamu untuk berperang. Aku tidak minta kamu itu untuk merenungi solusinya. Nanti solusinya itu aku yang memberikan jalan keluarnya. Hari ini aku minta engkau itu fokus, matamu tertuju sepenuhnya sama aku. Jangan lihat laskar yang besar. Kalau itu jadi fokusmu, kamu tidak akan lihat hari esok. Iblis akan dengan mudahnya mencuri kekuatan imanmu, sehingga engkau tidak punya kekuatan bertahan, dan engkau menyerah, maka engkau tidak akan memperoleh hidup dan selamat. Kata kunci bertahan dengan kekuatanku, tidak usah lihat masalah, lihat aku terus, maka engkau akan menang. Engkau pasti memperoleh hidup dan selamat. Itu sebabnya kita percaya, kalau saudara lihat perjalanan Yosafat, ya kita baca dulu, lompat di 2 Tawarik 20 ayat 27. Apa yang dilakukan Tuhan ketika Yosafat melakukan 3 hal? Matanya tidak tertuju kepada masalah, laskar yang besar, dia tidak takut, tidak terkejut, dan yang ketiga, dia izinkan Tuhan yang berperang. Apa yang Tuhan lakukan? Yuk baca, 2 Tawarik 20 ayat 27. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Wow, sukacita. Karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Siapa yang kalahkan? Tuhan. Itu sebabnya hari ini jujur, tidak munafik. Waktu saya diproses Tuhan tahun-tahun lalu, duka cita, iya, sedih, iya. Lawang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa, tidak sedih gimana saudara? Lihat musuh tambah enak, tambah besar, musuh saya tambah berat. Siapa yang tidak kecil hati? Jujur, kecil hati, nyali itu ciut saudara. Tapi sejak saya belajar dari keteguhan Yosafat, menguatkan kepercayaannya sama Tuhan, dia mengambil 3 langkah ini, itu jadi barometer buat saya bangkit, titik balik. Di mana hari itu saya mulai ambil keputusan, saya tidak boleh hidup tinggal di dalam keterpurukan saya. Senyatanya memang saya sudah tidak mampu, tapi saya percaya bahwa suatu kali firman ini akan digenapi. Saya akan
akan bersukacita karena kekalahan musuh mereka, karena Tuhan yang membuat musuh saya dikalahkan. Jadi izinkan Tuhan yang berperang hari-hari ini. Engkau jangan terus ambil alih saudara. Tanpa saudara sadari, saudara waktu saudara stres, saudara merenungi masalah, saudara merenungi yang senyatanya Tuhan tahu. Sudahlah Eli, waktu itu Tuhan berbicara buat saya. Aku ini tahu. Memang aku izinkan engkau ngalami keadaan seperti Yosafat. Bukan aku jahat. Bukan aku raja tega, tapi aku punya rencana yang jauh lebih besar. Pada akhirnya percayalah, engkau pasti menang atas musuh-musuhmu, karena aku yang berperang. Eli, engkau jangan terus lihat ke perbuatan suamimu, perbuatan wanita, tobat. Engkau jangan terus dikendalikan oleh keadaan faktamu yang memang aku izinkan sampai di titik nadir. Engkau sudah tidak tahu, tapi engkau tahu kan, aku Tuhan Allahmu yang punya kuasa. Kita harus tahu. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, tidak masalah. Memang kita lagi ngalami di titik ini dan Tuhan izinkan sampai kita seperti Yosafat. Tapi satu hal yang Tuhan mau siang ini, engkau harus tahu kepada siapa engkau berjalan. Itu aja yang paling penting engkau bangun hari-hari ini. Kalau kita tahu kepada siapa kita berjalan, penebus yang hidup, yang bangkit, yang selalu berpihak kepada saudara, dia dekat, dia ingin menyelamatkan dan melepaskan saudara. Saudara takut apa? Tidak tahu, tidak punya kemampuan, tidak masalah. Tuhan tidak butuh kemampuanmu untuk memenangkan musuh-musuhmu. Tuhan tidak butuh pengetahuanmu. Tuhan tidak butuh sumbangan idemu untuk membuka jalan. Karena dia adalah Allah yang punya kedaulatan bagaimana waktu dan cara Tuhan untuk membuka jalan. Itu sebabnya hari ini yuk kita belajar 3 hal. Kalau saudara lihat satu ayat lagi, 2 Tawarik 20 ayat 20b. Lihat ya, Yosua ini luar biasa saudara. 2 Tawarik 20 ayat 20b. Lihat ya, ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat. Jadi Yosafat walaupun dia ketakutan, dia masih bisa menguatkan hatinya orang. Yosafat berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Yosafat sendiri sejujurnya ketakutan enggak saudara? Takut saudara. Tapi dia masih bisa berdiri. Jadi hari ini pesan apa yang Tuhan mau? Di tengah saudara mengalami masalah yang berat, berdirilah. Tetaplah berdiri buat kerajaan Allah. Seperti Yosafat, dia tidak ikut-ikutan panik. Justru dia mulai bangun kekuatan orang-orang Yehuda dan Yerusalem. Dia berkata, nak, pemuda, semua orang Yerusalem, Yehuda, percayalah kepada Tuhan Allahmu. Kamu pasti akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya. Kamu akan berhasil. Itu yang dikatakan Yosafat. Amin saudara. Ya, jadi hari ini jangan takut menghadapi semua proses kehidupan yang senyatanya tidak akan menghancurkan hidupmu. Walaupun kau sudah tidak tahu, tidak punya kemampuan. 3 hal yang akan kita bahas. Ya, apa sih Bu Eli kalau mata kita tertuju kepada Tuhan? Kenapa? Itu banyak untungnya. Hari ini ngerti tidak ngerti, enak tidak enak, sudahlah. Mata itu jangan tertuju kepada masalah. Kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, ini loh keuntungannya yang akan Tuhan buat saudara. Makanya hari ini saya buta. Hari-hari terakhir waktu proses saya sudah ngerti firman, saya sudah kaya firman, saya sudah buta total sama masalah saya. Saya tahu bahwa firman Tuhan kata kunci itu yang lagi saya klaim janjinya. Tuhan itu suka loh kalau diklaim janjinya lewat firman. Oh suka, dia suka tantangan. Waktu engkau menantang dia dan engkau berkata gini, ini janjimu loh Tuhan, ini janjimu loh Tuhan. Itu paling membuat dia suka. Oh berarti dia menghidupi firmanku. Lah waktu kita menghidupi firman, saudara tahu kata kunci setiap firman. Dan saudara berkata, aku klaim janjimu. Ini firman, katanya firmanmu tidak ditunda-tunda. Engkau pasti genapi firman. Lah ini firman, berarti apa
apa yang engkau ucapkan sepertinya terlihat belum nampak hasil, tapi aku percaya engkau pasti menggenapi. Yuk kita lihat kata kunci apa di Efesus 1 ayat 18-19. Jadi hari ini, daripada capek lihat masalah, capek lihat hutangmu, capek lihat tokomu, capek lihat pelakor, capek lihat suamimu, alangkah baiknya hari ini kita mau bangun. Mata itu tertuju aja ke fokus kepada Tuhan. Apa untungnya Bu Eli saya ambil ayat ini? Efesus 1 ayat 18-19 ya. Waktu saudara hidupi ini, saudara ngomong sama Tuhan, aku percaya ini janjimu, aku klaim loh Tuhan. Aku ucapkan dan aku klaim Tuhan yang akan genapi. Yuk kita baca. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Terang ya. Jadi waktu kita lihat Tuhan, kita itu jadi terang mata hatinya. Lihat masalah, mata hatimu tidak terang. Engkau semakin dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan, kepanikan, kekhawatiran yang membuat engkau tidak akan lihat jalannya Tuhan. Tapi waktu saudara lihat Tuhan, mata hatimu terang agar kamu mengerti. Nah, mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Waktu saya baca firman ini, saya bilang gini, ya di saat aku tidak berdaya, aku masih punya pengharapan. Waktu aku punya pengharapan, mata hatiku terang, dan ini yang Tuhan akan genapi. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi waktu saya lihat Tuhan, saya tahu Tuhan itu betapa kaya kemuliaannya akan digenapi atas hidup saya dan keluarga saya. Saya percaya waktu itu saya cuma berlomba menjadi orang kudus karena firman-Nya ini betapa kaya kemuliaannya bagi orang-orang kudus. Dan waktu saya berusaha mengubah hidup saya menjadi jauh lebih baik karakter Kristus, maka saya percaya kemuliaan Tuhan yang kaya itu akan saya nikmati. Di balik saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak punya kemampuan. Keadaan hancur-hancuran. Kacau balau. Benar. Tapi saya tahu bahwa Tuhan kaya kemuliaan itu sedang menggenapi janjinya atas hidup saya. Amin. Yang kedua, yuk apa yang kalau saudara hari ini lihat dalam hidup saudara? Lihat ya. Yang ditentukan dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Hari ini kita bangun aja rasa percaya kita. Nggak ngerti, nggak punya kemampuan, wes pokoknya percaya wes Tuhan. Betapa hebat kuasanya. Kita akan melihat, menikmati betapa hebat kuasanya. Saya selalu berkata gini sama Tuhan, Tuhan, aku percaya kok Tuhan. Sudah aku nggak mau lihat fakta. Ini janjimu. Waktu aku percaya tidak lihat fakta, aku fokus sama Tuhan. Engkau berjanji betapa hebat kuasamu. Nyatakan Tuhan, nyatakan. Kalau engkau katakan hebat, aku pengen lihat kehebatanmu gimana. Tidak apa-apa saudara. Tuhan itu suka tantangan. Apalagi kalau Tuhan lihat iman kita tertantang. Lah masalahnya banyak anak Tuhan kalau sudah lihat faktanya hancur-hancuran, sudah tidak tahu Tuhan berbuat apa. Tuhan tidak punya kemampuan. Tidak tahu, bocai. Ikut Tuhan capek deh, capek. Ikut puasa, ikut live-nya Bu Eli, baca renungannya Bu Eli, tapi tetap tidak ada jalan. Aku sudah tidak punya kemampuan, capek. Kalau itu jadi pengharapanmu di dalam Tuhan, percayalah engkau tidak akan lihat jalannya Tuhan. Tapi kalau engkau suka tantangan, Tuhan juga suka tantangan. Buktikan. Tuhan bilang gini, yuk kita semua hari ini buktikan, klaim janji Tuhan. Tuhan, aku percaya loh. Walaupun kau tidak tolong aku, walaupun aku tidak punya kemampuan melawan pelakor, melawan krisis, melawan situasi ekonomi ini, tapi aku percaya. Klaim janji Tuhan. Kalau aku percaya, aku minta janjimu. Kan Tuhan ngomong, betapa hebatnya kuasaku. Tunjukkan Tuhan, aku akan lihat kuasamu yang hebat. Lah untung toh, lihat masalah makin terpuruk, makin tidak lihat jalannya Tuhan. Lihat Tuhan, makin lihat. Makanya Yosafat lihat kemenangan. Kenapa? Karena dia lihat Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan betapa hebatnya kuasanya dia berperang buat Yosafat. Menangnya mutlak saudara. Tidak menang separuh-separuh, mutlak Yosafat itu menangnya.
Itu sebabnya hari ini yang berikutnya apa saudara? Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Sesuai dengan kekuatan. Waktu engkau tertuju kepada Tuhan, 3 hal yang Tuhan akan lakukan. Betapa kaya kemuliaannya, betapa hebat kuasanya, betapa besar kekuatannya. Lah kita ini ditopang, kalau yang menopang kita kemuliaan, kuasa hebat, kekuatan yang besar. Kira-kira peperangan ini menang mutlak enggak? Menghadapi semua masalah? Ya jelas. Walaupun sekarang senyatanya enggak mampu, enggak punya kekuatan, enggak tahu, mikir saya loh. Jujur, jalani kesusahan tuh sehari cukup sehari. Enggak punya kekuatan saudara. Otak ini sudah tidak tahu apa yang harus diperbuat besok. Saya ngalami saudara. Tapi waktu saya belajar untuk menjadi seperti seorang Yosafat, saya selalu klaim janji Tuhan. Tuhan, daripada saya mikiri suami saya, mikiri hutang, toh ya tidak punya kemampuan. Ya gimana, wong sudah tidak punya uang. Mau bayar hutang loh, tidak punya apa yang mau dibayar. Dipikiri, distresi, ditangisi. Ya tidak ada solusi. Lihat masalah tidak ada solusi. Tapi kalau aku lihat Tuhan, mataku mulai tertuju sama Tuhan, aku paling tidak dapat. Ini loh kaya kemuliaan. Lihat betapa kaya hebatnya kuasa Tuhan. Lihat betapa besarnya kekuatan Tuhan. Itu akan saudara nikmati. Lah kalau kita ditopang dengan kemuliaan, hebat kuasanya, besar kekuatannya, kira-kira saudara jadi orang yang super power nggak? Saudara akan jadi orang yang luar biasa gagah nggak di tengah masalah? Oh sangat. Kalau enggak saya nggak jadi orang hari ini. Saya sudah tidak tahu jadi apa saudara. Mungkin sudah tidak jadi hamba Tuhan. Ini loh bukti nyata. 12 tahun orang tidak bisa menghakimi saya kalah. Saya jelas keluar dari pemenang. Masalah saya bukan menjadi masalah buat Tuhan, memberikan saya gelar kemenangan, victory, bukan. Karena percuma saudara dipulihkan Tuhan, menang atas masalah, tapi saudara tidak pernah punya hidup, yaitu mencerminkan karakter Kristus, membawa kemuliaannya, percuma. Tapi buat hidup saya, makin tahun, makin dibuat Tuhan kinclong. Dipercaya buah-buah yang saudara bisa lihat. Itu sudah lebih dari cukup. Kenapa? Karena saya menikmati betapa kaya kemuliaannya, betapa hebat kuasanya, menjaga Bu Eli dan sekeluarga sampai hari ini. Betapa besar kekuatan Tuhan. Untuk menopang saya tidak jadi gila. Tapi terbukti hari ini saya bisa menjadi berkat seperti Yosafat. Saya di tengah kesulitan hidup, saya masih bisa memberkati banyak orang lewat live, lewat Zoom, lewat khotbah di YouTube. Saya masih bisa berkata, percayalah, berdirilah teguh. Karena Tuhan yang saudara sembah itu Tuhan yang ajaib. Amin saudara. Itu sebabnya yuk mulai sekarang buta ya. Jangan lihat masalah, makin tidak ada gunanya. Semuanya memang senyatanya kalau engkau sudah tidak punya kemampuan, buat apa dipikir. Coba saudara renungkan. Kalau memang tidak tahu apa yang harus saudara perbuat, bahkan kemampuan aja tidak punya keluar dari masalah. Lah pertanyaannya betapa bodohnya kita dipaksa iblis untuk merenungi. Sudahlah ikut Tuhan itu kayak binatang domba dibawa pembantaian. Bodoh memang. Tak ngerti apa-apa, wis pokoknya tak jalani. Percaya Tuhan, percaya, berharap Tuhan sama Tuhan. Itulah. Yuk bangun. Waktu saya seperti orang bodoh, bener loh. Saya lihat 3 hal ini digenapi dalam hidup saya saudara. Termasuk banyak pintu yang dibuka Tuhan lewat proses satu pintu. Lah saudara jangan mau. Ada banyak pintu yang akan Tuhan buka. Saudara kalau lihat masalah terus, tidak buka-buka pintunya Tuhan. Rugi saudara. Sudah diproses, tidak nikmati banyak pintu. Alangkah jauh lebih baik hari ini. Susah. Lihat Tuhan, ada banyak pintu, ada banyak berkat, ada banyak bonus yang Tuhan sediakan. Karena dia punya belas kasihan. Dia itu Allah yang baik. Dia tahu kemampuanmu. Sudah tidak usah lebih pinter dari Tuhan. Aku akan berperang melawan pelakor. Aku akan labrak. Oh tidak perlu saudara. Aku
Aku akan cari pinjaman online. Itu bukan cara Tuhan. Kalau dia berperang tidak perlu hutang. Kalau dia berperang tidak perlu saudara jadi preman. Cukup diam, mempercayai dia. Pandang, kata Yosafat. Yang kedua, ya. Jangan takut dan terkejut. Hari ini jangan takut. Sudahlah. Sepi ya sudah. Syukuri. Jangan takut terkejut. Ada Tuhan yang baik, yang penuh keajaiban berpihak pada saudara. Yuk kita lihat ayatnya. Mazmur 9 ayat 3-5. Kita belajar dari seorang Daud. Bagaimana dia juga membangun rasa percaya tanpa terkejut. Senyatanya ada kekejutan. Iya memang. Lah saya menjalani proses apa tidak kaget-kaget. Kaget saudara. Oh nikah siri. Oh punya anak 1. Oh punya anak 2. Oh dicuekin. Kaget saudara. Tapi Tuhan tetap berpesan, Eli, jangan terkejut. Jika ada kekejutan tiba-tiba yang datang atas hidupmu, aku ini tetap ada di dekatmu. Lihat ya, Daud di tengah kesulitan hidup, ini kata kunci lagi. Ya, saya akan berikan kata kunci supaya saudara bisa bangkit. Yuk kita lihat. Aku mau bersukacita. Nah ini Daud di tengah kesulitannya masih bersukacita. Hari ini sukacita ya. Dan bersukaria karena engkau. Kita bersukacita, bersukaria bukan karena suamimu sudah jadi baik. Karena Tuhan itu baik. Tuhan itu baik karena Tuhan sudah. Alasan saya bisa sehat, bisa ketawa-ketawa bukan karena masalah saya sudah teletabis, tapi karena engkau, karena Tuhan bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Sebab, nah ini Daud, lihat ya, musuhku mundur, tersandung jatuh, binasa di hadapanmu, sebab engkau membela perkaraku dan hakku sebagai hakim yang adil. Engkau duduk di atas tahta. Sukacita, sukaria, klaim Tuhan, aku mau sukacita, aku mau sukaria. Walaupun barusan wanita tobat posting pergi berdua sama suami. Walaupun Tuhan, keuanganku, tokoku sepi Tuhan, aku di PHK, tapi aku mau bersukacita, bersukaria. Aku tidak mau terkejut dan aku tidak mau takut Tuhan. Karena engkau apa? Membela perkara dan hakku sebagai hakim yang adil. Aku tahu musuhku itu pasti mundur, tersandung jatuh dan binasa. Tidak ada masalah abadi, tapi yang ada adalah saudara punya Tuhan yang abadi. Kekuatan Tuhan yang abadi itu loh, menyertai saudara sampai akhir zaman. Immanuel. Tidak ada masalah abadi, tidak ada musuh abadi. Siapa yang berkata bahwa ini rambut saya gatel saudara? Maaf ya saudara. Hari ini percayalah, musuh yang abadi itu tidak ada. Karena Tuhan sedang memperjuangkan perkara dan hak saudara menjadi kemenangan. Itu sebabnya hari ini, yuk kita punya hakim, sukacita aja, sukaria aja. Kalau tadi yang tertuju kepada Tuhan, percaya aja, berharap saja. Percaya, berharap, sukacita. Itulah kekuatan saudara. Yuk kita lihat kata kunci lagi ya. Mazmur 9 ayat 19 ini kata kunci lagi. Bisa diklaim ya. Lihat katanya. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sesara. Jadi tidak usah bersedih hati. Jangan takut, jangan terkejut. Tuhan berkata tidak selamanya. Kalau hari ini kau kelihatan dilupakan Tuhan, tidak selamanya kita dilupakan. Tidak selamanya kita hilang pengharapan. Suatu kali harapanmu tidak akan pernah hilang. Harapanmu akan terlihat menjadi hasil yang tidak pernah mengecewakan dan memalukan hidupmu. Jadi tidak usah takut, tidak usah terkejut. Ini semua cuman sesaat, tidak selamanya. Dan tidak selamanya kita diizinkan miskin dan sengsara. Tidak selamanya. 3 hal ini aja klaim sama Tuhan. Tuhan, aku memang hari ini dibilang orang kasihan deh lu, sengsara, dikhianati suami selingkuh, kasihan deh lu. Tokomu sepi, kamu ndak mau hutang online, pinjem sana, pinjem sini, kamu ndak mau tipu-tipu dikit-dikit, kasihan deh lu. Miskin, ndak apa-apa.
Nggak usah pusing, sukacita aja. Diaibkan orang, dibodoh-bodohin orang seperti saya. Oh, sukacita. Karena saya tahu, saya punya Tuhan. Tuhan yang memperjuangkan perkara saya, hak perkara saya menjadi kemenangan karena dia hakim yang adil. Hakim adil itu sedang menilai. Dia sedang lihat kasusmu case by case, kasus per kasus. Dia itu Tuhan yang teliti. Kasusmu apa dia tahu, dia lagi selidiki dan perjuangkan kasus per kasus. Itu sebabnya nanti upahnya juga ada upah per kasus. Saudara tenang aja, di dalam hidupmu ada banyak kasus, ada banyak upah karena dia lagi memperjuangkan, meneliti perkaramu kasus demi kasus. Itu sebabnya Tuhan ingatkan, jangan takut ya, jangan terkejut, sukacita, sukaria, senyum pepsoden menghadapi apapun. Karena itu tidak selamanya engkau itu dilupakan. Sudahlah, penundaanku bukan karena aku lupa. Aku lo inget Eli, kasusmu, aduh inget kecil. Aku lo inget, tidak selamanya pengharapanmu makin terpuruk. Sudah, kalau engkau lihat pengharapanmu tidak ada dasar untuk berharap, bukan selamanya. Karena suatu kali pengharapanmu di dalam aku tidak akan pernah hilang. Amsal 23 ayat 18. Dan percayalah, tidak akan selamanya aku izinkan orang berkata engkau miskin dan sengsara. Itu tidak selamanya, Eli. Itulah kata kuncinya. Klaim janji Tuhan. Tuhan tidak apa-apa. Diaibkan orang tidak selamanya. Yang aku nikmati selamanya yaitu janji Tuhan, kebahagiaan kekal selama-lamanya. Itulah yang akan aku nikmati. Yang semua miskin sengsara tidak selamanya. Karena aku punya hakim. Engkau hakimku ya Tuhan. Engkau memperjuangkan perkaraku ya Tuhan. Aku percaya kalau engkau perjuangkan perkaraku, oh semuanya akan menjadi indah dan terbaik. Klaim. Tuhan suka ditantang. Sementara saudara sukanya dikasih intimidasi iblis, saudara sukanya ditangkap. Lah sekarang kita tangkap firman aja. Jangan tangkap hal yang buruk. Tangkap firman ini. Masuk di dalam pikiranmu. Tantang Tuhan. Tuhan tidak akan pernah tidak membuktikan janjinya. Itu sebabnya kita hari ini harus menjadi orang Kristen yang punya iman militan. Kalau disuruh sukacita ya sukacita, ada alasannya. Kenapa? Karena ini tidak selamanya. Buat apa kamu mikiri sesuatu yang tidak selamanya, nak? Buat apa kamu kok gampang dibodoh-bodohi iblis? Iblis itu datang dengan fakta yang buruk, itu tidak selamanya. Kamu tidak akan aku biarkan kok. Tidak aku lupakan. Penundaanku sesaat seperti Lazarus. Bangkit. Hidup. Tidak akan. Kamu juga tidak akan miskin sengsara selamanya. Harapanmu nanti akan aku wujudkan. Aku genapi. Tidak hilang. Teruslah berharap. Itulah kekuatan saudara. Hari ini yuk jadi anak Tuhan, percaya. Fokus aja. Fokus sama Tuhan itu bagaimana? Bangun rasa percaya. Yang kedua, bagaimana jangan terkejut, jangan takut. Yaitu tetaplah bersukacita. Daripada takut, bersukacita aja. Percaya hakim yang adil itu sedang berjuang kasus demi kasus. Dia akan pulihkan saudara secara luar biasa. Yang terakhir, Tuhan yang berperang. Yang ketiga apa? Izinkan Tuhan yang berperang. 3 hal ini akan menjadi kekuatan saudara sampai bertahan sampai akhir. Jadi jawabannya, apakah masih ada harapan saat aku tidak berdaya? Sangat. Masih ada pengharapan. Tapi saudara harus melakukan bagian saudara, yaitu bangun rasa percaya, matanya lihat Tuhan, bangun rasa sukacita, jangan takut dan keterkejut. Yang ketiga, izinkan Tuhan yang berperang. Ambil alih. Saya selalu berkata, Tuhan, saya tidak tahu harus berbuat apa. Ambil alih ya Tuhan. Suamiku ambilan alih. Hutangku ambilan alih. Anak-anakku ambil alih. Lah orang tidak bisa apa-apa kok saudara mau pakai kekuatanmu. Ya bonyok saudara. Lah senyatanya Tuhan tahu tidak saudara sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara tidak tahu punya kemampuan. Tuhan tahu tidak? Tahu. Lah firmannya apa? Tuhan, kemenangan ini sebab Tuhan yang berperang. Ya
izinkan dia ambil alih, saudara. Libatkan Tuhan, ambil alih. Jadi 3 hal ini akan memperkuat hidupmu. Sudahlah, sedikit-dikit kalau tidak mengerti, iblis datang. Tuhan, saya selalu belajar. Tuhan, aku tahu Engkau ambil alih. Aku tidak bisa ngomong apa-apa. Suamiku ambilan alih. Wanita tobat ini ambil alih. Anak-anakku ambilan alih, Tuhan. Semua keuanganku, hutangku. Sudah Tuhan, aku tidak tahu hutangku mau jadi ya apa. Tapi yang aku tahu Engkau pasti Tuhan yang baik. Menang pasti. Gak mungkin kalah. Engkau berjanji kan, kalau aku pengharapan sama Tuhan, Kau tidak mempermalukan aku loh Tuhan. Aku punya hutang, Kau tidak permalukan aku loh Tuhan. Aku tidak bisa apa-apa. Sudahlah, percayalah. Kalau itu yang engkau tantang sama Tuhan, Tuhan itu pasti melakukan. Tuhan senang lihat iman saudara mulai hidup. Lah kalau dilihat anaknya imannya redup, ya percuma. Hidup, dongkrak imanmu, supaya ketika Tuhan tertantang, orang kalau tertantang itu suka enggak? Oh suka. Saudara aja kalau ditantang anak saudara, saudara gimana? Mah, pokoknya mama janji lo ya, kalau aku bisa dapat nilai A, ada 6 A, mama janji untuk belikan aku pasti. Janji ya ma. Nah, kalau saudara ditantang seperti itu, saudara sebagai orang tua gimana? Ya pastilah melakukan yang terbaik. Amin. Yosua 23 ayat 8 dan 10. Setelah itu saya selesai. Yosua 23 ayat 8 sampai 10. Bagaimana Tuhan berperang? Yuk. Tetapi kamu harus berpaut kepada Tuhan. Nah ini, orang yang mengizinkan Tuhan ambil alih, hatinya tidak berpaut sama masalah lagi, tapi berpautnya kepada Tuhan. Tangkap ya saudara, apapun kesulitan hidupmu, sudahlah, berpautlah sama Tuhan. Izinkan dia ambil alih. Ini, alamu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu? Siapa yang menghalau musuhmu yang besar dan kuat? Ya Tuhan. Makanya kalau hari ini punya musuh, masalah yang besar dan kuat, biarkan Tuhan yang menghalau. Waktu engkau izinkan, dia ambil alih. Saudara tidak mampu menghadapi masalah yang besar, sudah besar, kuat lagi. Tidak mampu kan? Ya, izinkan Tuhan yang ambil alih, berperang untuk menghalau. Lihat kata-kata berikutnya ya. Akan dari depanmu dan akan kamu ini, seorang pun loh ya, tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Tidak ada masalah abadi. Tidak ada musuh yang bisa tahan menghadapi anak Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu Tuhan ambil alih, karena masalah itu tidak akan bertahan saudara. Tidak ada yang tahan menghadapi kekuatan Tuhan. Percayalah, suatu kali musuh-musuhmu akan dibalik sama Tuhan. Kalaupun terlihat Tuhan menunda, itu bukan karena dia tega. Dia lagi bentuk karakter saudara, diproses seperti bejana di tangan tukang periuk. Setelahnya tidak akan bertahan. Musuh itu pasti kalah saudara. Lihat kata berikutnya, 1 orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Kekuatan saudara waktu Tuhan ambil alih, kekuatan saudara itu jadi super power. 1 orang saja bisa melawan 1000 orang. Wow. Bayangin saudara, waktu kita libatkan Tuhan, kita ini jadi orang tanpa saudara sadari punya kekuatan. 1 orang saja bisa melawan 1000 orang. Mengejar, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Janji Tuhan sampai hari ini di tengah kesulitan hidupmu tidak berdaya. Aku tetap akan mau berperang buat kamu. Jangan lagi malas meminta tolong. Aduh, sudah doa, sudah puasa, wes malas. Jangan. Jangan pernah menyerah, jemu-jemu untuk terus libatkan Tuhan. Ambil alih. Besok belum lihat, ambil alih. Karena 3 hal yang akan Tuhan lakukan. Tuhan akan menghalau masalah yang besar dan kuat. Tuhan akan membuat musuh tidak akan tahan lama. Yang ketiga, Tuhan memampukan kita melawan musuh yang banyak. Karena kita diberi kekuatan, 1 orang saja bisa mengejar 1000. Itu berarti ketika Tuhan dilibatkan, saudara akan jadi orang yang kuat.
Saudara dihantam badai dier kayak saya buktinya enggak turun. Enggak pernah arahnya turun, arahnya tetap naik. Karena satu orang bisa mengejar 1000 orang dengan kekuatan Tuhan. Itu sebabnya hari ini masalahmu besar, masalahmu kuat, masalahmu banyak. Jangan berkecil hati, jangan takut, jangan terkejut. Izinkan Tuhan setiap hari. Saya kalau setiap pagi buka mata, selain saya berdoa Mazmur 91, kata-kata ini yang tidak pernah saya lupakan. Tuhan, ambil alih hidupku, suamiku, anak-anakku, masa depanku, keuanganku. Jadilah menurut kehendak-Mu. Tidak usah minta-minta. Logika ya saudara. Kalau orang tanya, Bu Eli, kenapa Bu Eli kok doanya singkat? Saya cuma jawab seperti ini, logika. Kalau kita sudah izinkan Tuhan ambil alih keuangan dan kita minta kehendak Tuhan, kira-kira kehendak Tuhan itu bangkrut apa saudara diberkati? Itu aja yang jadi pertimbangan saya. Saya nggak mau minta-minta saudara. Saya selalu setiap pagi berkata, Tuhan ambil alih keuanganku, masa depanku, aku, suami, anak-anakku, ambil alih, jadilah kehendak-Mu. Ya masa Tuhan punya kehendak buat anak-anak saudara rusak? Kan nggak mungkin. Ya tambah pinter, dikasih hikmat. Lah Tuhan masa punya kehendak atas suamimu yang selingkuh terus selingkuh? Kan enggak saudara. Waktu dia ambil alih suamimu yang selingkuh, kehendaknya jadi suami yang sesuai dengan apa yang dia mau. Dia akan didik suamimu jadi imam. Karena memang standar kehendaknya Tuhan itu melatih suami kita jadi imam yang benar, jadi suami yang bertanggung jawab, suami yang mengasihi istri, suami yang melindungi istri, bukan suami yang selingkuh. Itu sebabnya saya nggak pernah minta-minta kok sama Tuhan. Saya itu selalu tiap pagi selalu itu sudah terrespon, sudah termemori di dalam hidup saya. Sudah ambil alih, saya cuman lihat Tuhan, hatiku tenang. Karena aku sudah serah terima semuanya sama Tuhan untuk jadilah seperti kehendak Tuhan. Lah kalau kehendak Tuhan ya ndak usah bingung, pasti yang terbaik. Bahkan mungkin saya jujur mikir, iya ya kalau saya ndak minta kehendak Tuhan, cuma minta pulih kan ndak ada efeknya apa-apa. Coba kalau saya cuma berdoa Tuhan kembalikan suami saya, putuskan dengan wanita, itu dulu doa saya. Tapi kalau itu cuma digenapi, lah saya ndak jadi hamba Tuhan. Saya ndak lihat anak-anak jadi baik, saya ndak lihat suami saya terima Yesus. Apa artinya kalau kehendak saya cuma minta pulih, tapi kehendak Tuhan komplit loh saudara hari ini. Lihat waktu saya berdoa minta kehendak Tuhan, siapa yang nyangka saya bisa dijadikan hamba Tuhan? Itu karena saya minta kehendak-Mu atas hidupku. Siapa yang bisa menyangka anak-anak saya di tengah masa-masa yang pahit hatinya, dia pasti bisa sekolah Alkitab, masih ada dalam perlindungan Tuhan. Itu karena kehendak Tuhan. Siapa yang bisa nyangka suami saya di tengah selingkuh, dia bisa terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Lah itu simple saudara. Makanya hari ini yuk kita belajar ya dari Yosafat. Saudara tidak usah takut. Jadi hari ini apa? Yang perlu saudara lakukan? Percaya, mata lihat. Yang kedua yaitu jangan takut terkejut. Yaitu apa saudara? Percaya bahwa dia sebagai hakim yang adil, ya, bersukacita aja karena kita punya hakim yang adil. Yang ketiga yaitu ambil alih. Tuhan ambil alih hidupku. Lakukan itu sudah. Kalau itu sudah dilakukan, mata tertuju, jangan takut, jangan terkejut. Izinkan Tuhan yang berperang, aman-aman saudara. Yosafat ngalami kemenangan, saudara dan saya pasti target kehendak Tuhan. Tidak pernah saudara diizinkan kalah. Musuh bisa beria-ria, oh tidak mungkin saudara. Happy weekend, tetap semangat, tetap kuat ya. Jangan dilihat terus masalah, please. Yuk kita semua janganlah. Kalau saudara lihat masalah, saudara sedih. Jujur, 12 tahun saudara. Kalau saya lihat suami saya terus, lihat pelakor, wanita tobat, saya sedih saudara. Jujur, saya di awal-awal itu tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan saudara. Harus berbuat apa, tidak tahu. Berbuat ini salah, berbuat itu salah. Berbuat ini tidak diresponi. Berbuat baik,
tidak diresponi, dicuekin. Apa yang saya bisa lakukan? Tapi untuk berbuat baik, menjadi pelaku firman, tetap saya lakukan. Karena saya tahu ini benih tidak mungkin hilang, saudara. Jadi ketika saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya cuma berdoa sama Tuhan. Saya jalani dengan sukacita proses hidup saya dari hari ke hari. Saya percaya dan saya libatkan Tuhan. Dan sampai di titik ini, kalau saudara lihat, bukan kuat gagah Bu Eli bisa hari ini. Bukan kemegahan saya, tapi semata-mata karena kebaikan kemurahan Tuhan belaka membuat saya hari ini menjadi hamba Tuhan. Maukah saudara hari ini? Yuk belajar ya. Yuk, Tuhan suka tantangan loh. Kata kunci mulai diucapkan. Paling enggak di tengah proses saudara nikmati kemuliaan kaya, lihat hebat kuasanya, lihat besar kekuatannya. Jadi orang yang luar biasa enggak di tengah proses pasti. Tapi kalau lihat masalah terus enggak akan jadi orang luar biasa. Puluhan tahun jalani proses nol katanya Tuhan. Imannya ya tetap di bawah rata-rata, karakternya enggak berubah, buah-buahnya enggak ada, lala percuma saudara. Capek, enggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita lihat Tuhan capek, kita lihat kemuliaan, kita lihat kuasa Tuhan, kita lihat kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, happy weekend, tetap semangat ya, sampai ketemu nanti hari Selasa ya. Kita jangan bosan-bosan ya saudara, minggu-minggu ini saya full akan membawa firman di Victory, karena setelah itu kita libur ya. Saya juga punya tugas untuk menemani anak saya, jadi libur. Makanya dalam minggu-minggu ini saya terus bawa firman, supaya ketika saya liburan, saudara masih punya cadangan firman yang bisa diulang-ulang ya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih buat firman yang begitu menguatkan kami. Kami belajar dari keteladanan seorang Yosafat hingga dia melihat kemenangan. Ada bagian Tuhan, ada bagian Yosafat. Dan kami mau melakukan bagian Yosafat. Kami tahu bahwa kalau Yosafat mengalami kemenangan, kami pun juga sudah ditargetkan Tuhan menang. Kami tidak akan pernah kalah. Terima kasih Bapa, berkati anak-anakmu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami masalah keuangan Tuhan berkati, yang lagi mengalami masalah rumah tangga Tuhan pulihkan saat ini juga, berkati bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biarlah kami mengangkat tangan, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. God bless, happy weekend, mulai sukacita lo ya, ingat pesan saya.